Ya, selamat berjumpa kembali di channel saya di 61,8 Technical Analysis Course. Ya, kita mau melanjutkan mengaplikasikan setiap teori yang udah saya upload di dalam 4 video dasar teori dalam mengidentifikasikan top dan bottom, dan kita menarik sebuah garis trendline, merangkaikan sehingga kita bisa menemukan sebuah tren di dalam pergerakan. Ya, tetap di saham KF, kita langsung aja biar durasinya nggak terlalu lama ya teman-teman. Oke, kemarin teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, saya akan munculkan link di atas untuk aplikasi dalam saham KF ini. Kita sudah menemukan ini tren naiknya, dan sekarang sudah menemukan gelombang turun. Belum menjadi sebuah tren turun, tapi berupa gelombang turun karena udah membentuk sinyal satu perubahan dari uptrend menjadi downtrend. Nah, saya akan terus combine semua dasar teori yang udah dipelajarin, kita aplikasikan di sini. Kalau kita mau melihat, ini adalah gelombang perubahan. Kebetulan harga hanya bergerak sampai segini aja, kita ngelihat top ini yang di break, jadi ini perubahan, ini menjadi fase awal. Jadi ini fase perubahan, ini fase awal. Selanjutnya ini fase pertengahan, dan ini adalah fase akhir. Nah, di video yang ketiga, teman-teman bisa melihat bahwa saya menarik sebuah garis ketika terbentuknya fase awal. Pada dasarnya kita bisa tahu harga pergerakan ke depan akan seperti apa, apakah tren naiknya kuat atau lemah. Ya, kita lihat berdasarkan grafik ini. Nah, sekali lagi kita menganalisa sebuah pergerakan yang sudah terjadi untuk kita bisa tahu pergerakan ke depan, dan setidaknya kita bisa memprediksikan ke depan seperti apa. Nih, lihat teman-teman. Nah, ketika kita lihat garis di sini, ini sebenarnya ketika udah membentuk fase kedua, fase awal, fase pertengahan emang memberikan sinyal kalau pergerakan harga buat ini tahun 2015 emang saatnya kita beli di sini, stop lossnya ada di sini, ini areanya, dan dia naik terus. Nah, ketika dia mulai masuk ke area ini dan ini cukup dalam, dia tembus. Ya, sebenarnya dari sini pun ketika dia break ke sini, ini udah mulai mendekati dan dia break. Nah, kurang lebih harga ini membuat perubahan, dan di pergerakan harga dari 2019 bulan 4 sampai 2020 bulan Februari, ya dia turunnya dalam banget, dan dia ngebreak dan dia keluar, dia break support 1, support 2, support 3, dan sekarang ini ya sudah berubah gitu trennya, gelombangnya bukan gelombang naik lagi, menjadi gelombang turun. Itu contohnya. Kita mengaplikasikan, saya hapus aja biar nggak terlalu banyak garisnya. Oke. Area koreksi akan ada di sini teman-teman berdasarkan gelombang ini. Dan berarti kalau kita mau beli memanfaatkan pergerakan, kita hanya bisa memanfaatkan pergerakan di 3 angka ini gitu, karena koreksinya ya di area sini. Nah, sekarang ada satu lagi, kita mau belajar untuk breakdown time frame. Sekarang kita mau masuk ke time frame daily, tapi ada catatan khusus. Ketika kita sudah menemukan rangkaian gelombang dan kita membentuk rangkaian gelombang ini lebih dari 2 rangkaian sehingga kita sebut sebagai trend, dan ini baru membentuk sinyal satu, dan saya sebut ini adalah 0,5, gelombang 0,5, karena koreksinya apakah dia akan area koreksi sini atau dia break kembali ke atas, ya kita nggak tahu, tapi kita bisa memprediksikan. Nah, kalau monthly-nya mayor, maka daily-nya saya anggap menjadi minor. Nah, kalau kita sudah menemukan pergerakan ini, maka di dalam garis baik impuls atau koreksi, atau impuls ini atau koreksi ini impuls ketemu impuls, maka di dalamnya udah pasti kita ngebatasin itulah gelombang daily gitu. Jadi mudah ketika kita udah bisa memprediksikan pergerakan monthly-nya, kita udah menemukan rangkaian gelombangnya, maka pergerakan harga di monthly ya nggak jauh dari garis impuls dan koreksinya pergerakan gelombang di daily nggak akan lepas dari pergerakan di garis monthly ini gitu teman-teman. Itu clue pertama. Ya, kita langsung aja buka di monthly-nya seperti apa. Kita buka daily, kita buka daily-nya. Nah, lihat saya
memunculkan visibilitasnya garis trendline di monthly hanya 1, 2 sama 3 garis. Nah, ini lagi loading, dia biar lihat dulu. Sorry, sebelum ke sana kita mau batasin dulu. Kita lihat dulu time frame monthly-nya. Kita lihat. Ntar ini sedikit ada loadingnya lama. Oke lah, kita biarin fokus. Nah, saya karena monthly datanya gede banyak, maka saya akan zoom out untuk kita bisa ngelihat pergerakan. Nah, ini kalau kita lanjutin, ini gelombang monthly. Nah, tapi saya akan memprediksikan pergerakan gelombang daily di pergerakan harga hanya dibatasin oleh garis impulse monthly, dan koreksi monthly nanti ke depannya. Nah, tapi tetap mengikuti kaidah gelombang gitu. Kita lihat area ini, mana bottom yang paling rendah. Ini adalah bottom yang paling rendah. Nah, kira-kira perubahan itu terjadi di mana? Dia betul, ini impuls, ini koreksi. Tapi mana yang ngerubah? Kalau ini adalah koreksi dari monthly, maka ini gelombangnya monthly. Jadi ini top terakhir. Kalau kita besarin, ini top terakhir, dan ini bottom paling rendah dari bottom sebelumnya, dan kita tarik garis trendline di monthly. Jadi saya udah nggak mengidentifikasikan mana bottom, mana top, tapi saya udah melihat ini adalah impulse monthly, maka di dalam impulse monthly saya akan mencari gelombang daily berdasarkan kaidah gelombang yang ada. Kalau teman-teman mau emang bisa analisa dari bawah pergerakannya, berarti daily ini akan ada beberapa siklus. Ini aja udah pasti satu siklus uptrend, downtrend, udah satu siklus nih, uptrend, downtrend, sekarang nanti dia koreksi. Ini nanti downtrend, ini uptrend. Trend ya, bukan gelombang teman-teman, karena udah lebih dari satu gelombang. Nah, kita tarik, saya udah lihat, sementara kita tarik dulu aja. Saya ganti warna, warna dominan saya merah untuk di time frame daily. Nah, saya tarik lagi garis ini, mana ini bottomnya? Ini yang paling rendah. Kita lihat teman-teman, ini 2300, ini 2160. Kalau lebih rendah ini ya, untuk memastikan kita lihat. Ini 2160. Ini 2140. Ini lebih rendah, makanya akhirnya harus dibesarin juga. Nah, selanjutnya yang mana? Topnya mana? Ini atau ini? Yang pasti rangkaian gelombang, ingat video nomor 3, rangkaian gelombang adalah ketika top ini di break. Top ini di break, bukan ini berarti. Jadi ini yang di break. Kita tarik garis dari sini ke sini. Nah, baru kita narik. Kenapa saya nggak pakai Fibonacci retracement? Karena saya udah mengidentifikasikan hanya top dan bottom sesuai dengan rangkaian gelombangnya. Ketika saya udah tarik, baru saya mau lihat nih apakah gelombang itu memenuhi atau enggak. Dia break ini, koreksinya nggak lebih rendah dari sini. Saya tarik lagi, kita lihat ini nilai close-nya 3240, ini 3390. Top ini di break 3400, ini enggak. Nah, ini top nih. Tapi dia nggak ngebreak ini teman-teman. Jadi saya nggak akan masukkan dia sebagai gelombang. Dia baru naik ke sini. Kira-kira nih, lihat. Berarti kapan top monthly fix? Ini berubah karena dia pasti ada highs-nya, ada harga tertinggi. Jadi justru top di daily adalah di sini. Jadi kapan perubahan ketika dia downtrend? Bukan dia break ini teman-teman. Tapi justru ketika break ini. Kita ngikutin rules-nya ini ya. Nah, justru breaknya ini. Nah, kalau kita ngelihat ini breaknya sini, berarti ini dalam banget. Nih, saya bereskan dulu, tapi di sini juga ada clue sebenarnya. Kita biasakan dulu. Nah, ini koreksi walaupun cuma beberapa candle. Karena ini yang dia ngebreaknya ini.
Di sini nggak ketemu koreksi, dan di sini saya bikin lagi, lanjutin terus. Ya kecil banget karena penurunannya cukup dalam. Nah lihat nih, mana yang ngebreak. Perubahan terjadi ketika, sorry ini juga gelombang 1065, ini 1005. Ini saya pastikan ini 1020, ini 1005. Ini lebih rendah dari ini teman-teman. Tidak boleh saya meninggalkan ini karena topnya udah di break. Lihat. Nah, ini pasti dia break. Nah, kenapa sampai 3 candle saya ambil sebagai gelombang? Ya karena kaidahnya begitu. Ketika saya breakdown time frame monthly, pasti di sini ada gelombang lagi. Nah, bottom monthly koreksi ini udah fix belum? Kalau lihat pergerakan ini ternyata udah fix. Karena apa? Top ini yang di break. Jadi perubahan itu ada di sini. Oke, kita habisin. Ini yang paling tinggi, dan dia tidak ada yang lebih tinggi lagi. Berarti nanti tinggal dia koreksinya. Nah, untuk pergerakan yang belum, kita tarik garis Fibonacci retracement. Baru kita lihat seperti apa pergerakannya. Nah, ini saya akan ambil garis percis, saya nulis akan seperti ini. Saya ganti 1073. Sorry, saya hapus dulu. Kita lihat visible-nya, karena saya butuh garis ini untuk nanti di 1 jam. Kenapa saya mau pakai 1 jam? Ya untuk menganalisa pergerakan dia seperti apa. Kita lihat 50%-nya ada di mana, 983. Kemudian 61,8-nya ada di berapa ini? 892. Oke. Ini dia break ini, jadi kurang lebih nanti area koreksinya ada di sini. Nah, berdasarkan daily, ini udah ngebentuk, ini gelombang perubahannya, ini gelombang awal, fase awal. Nah, ini melebar. Nah, kita batasin. Top terakhir, kita bisa sebut ini sebagai resistan. Saya tebelin. Saya butuh view ini dilihat oleh 1 jam dan 1 bulan. Saya ambil lagi, ini bottom terakhir 590 sama 1365. Kita bisa beli di sini, bisa nunggu ketika dia koreksi. Nah, untuk memastikan ini tuh gelombangnya, ini kan kalau ngelihat dari sini seperti sideway, tapi ini adalah bagian dari koreksi. Pertanyaannya, apakah dia koreksi akan menyentuh 38,2 atau dia akan melanjutkan lagi hari ke atas? Kita harus breakdown lagi time frame di 1 jam. Nah, makanya teman-teman lihat saya breakdown lagi untuk akhirnya kita juga mengambil keputusan kita mau trading di mana gitu. Nah, sekali lagi ya disclaimer on ya teman-teman, bahwa pergerakan kita hanya bisa menganalisa. Makanya ketika kita beli di sini, kita punya stop loss ada di sini teman-teman. Dasarnya jelas kok, karena kalau dia break ini, maka gelombang ini kita anulir gitu. Jadi nggak ada istilahnya kalau ketika break dia balik lagi ya. Kalaupun balik lagi itu adalah bagian dari koreksi. Jadi ketika stop loss kita tersentuh, apakah kita mau cut saat itu juga atau kita nunggulah, kan pasti akan ada koreksi, itu kembali ke kita. Yang penting kita udah tahu bahwa pergerakan dia nanti akhirnya akan kemana. Kita pantau terus pergerakannya.
Nah ini kurang lebih baru daily teman-teman, waktu udah 10 menit lebih. Mudah-mudahan bisa. Coba sekarang kita lihat di monthly dulu, apakah bisa atau enggak. Ya ini lagi error nih, saya nggak tahu kenapa. Oke, kita balik lagi dulu aja di daily. Nah di monthly itu saya mau batasin top terakhir dan bottom terakhir. Jadi kurang lebih di sini. Lihat, saya view-nya kecilin lagi. Ini pergerakan harga yang terjadi. Saya udah bikin garisnya. Nih, kalau teman-teman yang saya tadi bilang, ketika ini top dia nge-break, nggak jadi break ini, terus dia koreksi lagi tapi terus nggak break, teman-teman kalau lihat perhatiin ini apa? Ini chart pattern teman-teman, head and shoulder. Head and shoulder itu adalah reversal, perubahan harga dari uptrend menjadi downtrend. Jadi di sini juga ada sinyal nih teman-teman. Nah, ketika kita udah menentukan top dan bottom, kita bikin rangkaiannya, sebenarnya kita bisa menemukan rangkaian-rangkaian chart pattern yang sebenarnya ada gitu di buku. Kita lihat nih, sesuaikan juga dengan dengan ininya nih, volumenya. Lihat, ketika dia break ini volume harus makin kenceng gitu. Kita tarik garis yang mana head and shouldernya, yang mana shoulder pertama, shoulder kedua, ini headnya gitu. Dan di sini perubahan terjadi. Gitu teman-teman, itu yang saya bilang bahwa ketika kita punya dasar ini, itu menjadi awal untuk kita bisa memprediksi harga ke depannya, dan kita bisa combine itu dengan chart pattern atau dengan hanya candle atau dengan indikator sekalipun gitu. Ya apalagi kalau teman-teman sudah expert atau terbiasa dengan fundamental, teman-teman bisa ngelihat, oh iya KF ini harganya oke. Secara fundamental, berita dan segala macam, mungkin rasio-rasio teman-teman bisa analisa, dan dengan menggunakan teknik kali ini kita bisa membeli yang mudah-mudahan dapat harga yang terbaik gitu. Ibaratnya harga low-nya kita bisa dapat. Intinya gitu, makanya di combine saya sendiri tidak fanatik dengan harus teknikal, karena fundamental juga salah satu yang harus kita perhatikan, tapi kita combine semuanya untuk tetap targetnya kan profit ya teman-teman. Ya kurang lebih itu. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan nangkep. Nanti saya akan bikin video lagi untuk time frame 1 jam. Saya berpikir hari ini akan cepet, bisa langsung ke 1 jam, ternyata 10 menit masih lewat juga. Tapi ya saya mau step by step biar teman-teman bisa paham dan mengaplikasikan setiap dasar teori yang udah saya bagikan di 4 video sebelumnya. Baik, itu aja, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.